Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat malam dan Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, ya Bante senang bisa ketemu kembali dalam kegiatan chanting malam, dan beberapa hari kemarin kita sempat libur ya, kurang lebih sekitar hampir 8 hari ya. Dan semoga mulai besok hari ini kita bisa mulai lagi kebaktian yang teratur kembali ya. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, yang kita perlu ketahui bahwa saat ini ya di musim Katina ya. Jadi ketika para bhikkhu sangha melakukan masa wasa, dan pada akhirnya setelah masa wasa bhikkhu sangha melakukan namanya Katina. Katina dilaksanakan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, dan di mana para bhikkhu yang telah melaksanakan wasa boleh ya melaksanakan Katina ya. Apakah memperoleh jubah maupun memperoleh perlengkapan yang lain. Namun bagi para bhikkhu yang belum menyelesaikan wasa, jadi misalnya kemarin wasa adalah tanggal sekitar 25 Juli wasa, nah boleh mundur Bapak Ibu ya kalau para bhikkhu ternyata belum sempat untuk mencari tempat wasa ya, sehingga boleh mundur sekitar 1 bulan. Jadi mundur sekitar tanggal 23-24 Agustus ya untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Sehingga jika para Bante mereka mundur wasanya, maka di dalam perayaan Katina mereka juga sebenarnya nggak boleh ikut ya, nggak boleh ikut. Jadi mereka harus berdiam sampai puasa mereka benar-benar selesai. Kalaupun harus ikut, maka tidak boleh menggunakan persembahan yang diberikan. Ya, boleh terima tetapi disimpan. Setelah nanti wasa selesai baru boleh dipakai. Ya, jadi ini adalah beberapa peraturan mengenai masa wasa dan Katina. Nah, setelah Katina, beberapa Bante juga mengisi Katina yang anak-anak ya. Banyak sekali yang bertanya ke Bante bahwa Bante, kalau misalnya sebagai orang yang kecil ya, mungkin seperti anak-anak Bapak Ibu di rumah, di mana mereka tidak memiliki penghasilan ya, mereka tidak mempunyai uang dan seterusnya. Lantas apakah mereka mendapatkan jasa pahala dari mereka berdana Katina yang mungkin dilaksanakan di sekolah ya, mungkin dilaksanakan di kampus dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kita mengingat kembali ada satu cerita ya, di mana Dewa Pohon yang di mana kehidupan sebelumnya, sebelum dia menjadi Dewa Pohon, dia adalah seorang yang miskin. Dia adalah seorang penjahit biasa. Tetapi walaupun dia miskin, dia nggak sombong ya. Kalau zaman sekarang sudah miskin, orang Manado bilang sombong leh. Ya, jadi tapi kalau dulu si Dewa Pohon ini dulunya dia miskin, tetapi dia tidak sombong. Malah dia bergembira atas aktivitas bajik yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika si penjahit yang miskin ini mengetahui bahwa ada ya orang yang dermawan yang suka memberikan persembahan bagi orang-orang yang menderita, maka setiap kali si penjahit yang miskin ini bertemu dengan orang-orang yang sedang menderita, maka dengan senang hati, dengan rasa turut berbahagia, dia menunjukkan jalan kepada
orang-orang yang membutuhkan persembahan-persembahan ini. Ya, seperti mereka pengembara, mereka mungkin yang butuh makanan dan seterusnya. Dan pada akhirnya kehidupan setelah itu, ya, setelah dia meninggal, dia terlahir menjadi seorang dewa pohon, ya, menjadi sosok dewa pohon dengan tangan kanannya terbuat dari emas, ya, tangan kanannya emas. Kenapa? Karena tangan kanan inilah yang digunakan untuk menunjukkan tempat di mana terdapat ladang kebajikan. Ya, jadi tangannya terbuat dari emas untuk menunjukkan di situ ada tempat persembahan. Nah, jadi tangan emas yang ini juga berfungsi apa? Karena melalui tangan ini dia sering berbuat baik, maka ketika menjadi dewa pohon, tangan ini juga mampu untuk menciptakan apapun yang dia mau. Nah, jadi hebat Bapak Ibu ya, hanya menunjukkan orang untuk berbuat baik, maka terlahir menjadi dewa pohon. Sebaliknya ya, kalau orang yang suka menghalangi orang yang berbuat baik, itu bagaimana? Ya, kalau orang yang suka kalau orang mau berbuat baik nggak boleh, ya jangan, dan seterusnya. Nah, itu kehidupan selanjutnya ini bagaimana, ya? Ini tentunya akan menjadi suatu dampak yang negatif, dampak yang tidak baik kepada mereka-mereka yang selalu melarang orang untuk berbuat kebajikan. Ya, jadi yang kita perlu pelajari pada hari ini, kebajikan yang diperbuat simple ya, hanya menunjukkan dapat pahala menjadi dewa. Jadi Bante rasa Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama di sini, Anda bisa lebih daripada dewa ini ya, karena Bapak Ibu sudah sering melaksanakan sila, sudah sering berbuat baik, dan sudah sering juga menunjukkan jalan untuk berbuat baik, sehingga kualitas dari pahala ini bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin malam ini singkat karena besok Bante ada agenda yang harus pergi tatap muka ya. Jadi Bante untuk malam ini kita singkat untuk kebaktian, dan Bante harapkan ya semoga dimanapun Bapak Ibu berada, jadilah seperti orang si penjahit yang tadi. Walaupun dia tidak punya apapun, tetapi si penjahit ini selalu menunjukkan jalan kebenaran, selalu menunjukkan tempat yang baik, tempat yang bermanfaat. Nah, sehingga kehidupan selanjutnya, hidupnya pun penuh dengan manfaat. Ya, semoga kita semua juga memiliki hidup yang bermanfaat, hidup yang bermakna buat diri kita sendiri maupun orang lain, orang-orang yang kita cintai. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.